Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku.
dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia Pulih dari semua hidup dalam jalan kebenaran, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, oh, ada di bangsa ini. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami.
dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hatiku, menghiasi dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus di dalam Yesus, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Berdasarkan kalender gerejawi, minggu ini kita memasuki masa atau minggu Advent yang pertama. Masa Advent akan kita rayakan selama 4 minggu ke depan. Adalah perayaan yang bermakna ganda. Pertama, adalah masa persiapan menyambut perayaan Natal dalam rangka menghayati dan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Makna kedua adalah masa perenungan, sekaligus pengharapan akan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman. Di bawah tuntunan tema memantulkan terang Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan dan menghampiri hadirat-Nya dalam ketulusan hati. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita memuji Tuhan. Isi dunia sorak-sorailah. Isi dunia sorak-sorailah, mari bertepuk bagi Allahmu dan elukanlah Raja mulia. Dia yang menang habislah perang, musuh bertelut takluk bersujud, tapi kau rendah waris dunia. Tuhan Allah naik masuk terang ajaib, sorak-sorai pun nyaring mendengung, berkumandanglah sang kakalannya. Nyanyilah terus bagi yang kudus, Allah adalah Raja yang damai. Mari bersyukur sambil bermazmur. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Sidang jemaat, kita bersyukur kepada Allah yang telah memelihara kehidupan kita
kemarin hingga hari ini, kita boleh dimungkinkan memasuki minggu Advent. Namun dalam rasa syukur atas perkenaan Tuhan bagi kita, marilah kita terbuka di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita, dalam kesadaran bahwa pengampunan selalu terbuka bagi orang berdosa yang mau bertobat. Ya Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Engkau mengenal dan mengetahui siapa kami sesungguhnya. Engkau melihat bahwa hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami penuh dengan dosa dan kelemahan. Ampunilah kami, Tuhan. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Sidang jemaat, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya
hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Firman Tuhan dari Yesaya 2 ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian petunjuk hidup baru. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur secara responsorial, terambil dari Mazmur 122 ayat 1 sampai 9. Mazmur 122 ayat 1 sampai 9. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, Mari kita pergi ke rumah Tuhan. sekarang kaki kami berdiri. Di pintu gerbangmu, hai Yerusalem, Hai Yerusalem yang telah didirikan, sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiarah. yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan. Kursi-kursi milik keluarga Yakub. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintainya mendapat. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu. Dan sentosa di dalam putri. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, Aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalam. oleh karena rumah Tuhan Allah kita, Aku hendak mencari kebaikan bagimu. alangkah girang hatiku waktu diajak, marilah, puji Tuhan. Alangkah girang hatiku waktu diajak, marilah kita berangkat segera ke rumah Tuhan yang kudus, Yerusalem kekasihku. Telah tiba kami umatmu, masuk gerbangmu yang mulia. Betapa indah dan teduh bangunan kota bentengmu. Kau buatku bersukaria. Untuk firman Tuhan yang kita rindukan, untuk kita baca, kita renungkan, dan kita siap untuk melakukan. Sebelum itu kita berdoa. Mari berdoa. Tak terasa ya Tuhan, dalam 1 tahun kalender gerejawi, kami tiba dan diberikan kesempatan dalam minggu-minggu Advent ini untuk kembali bersukacita
atas kebaikan segala perkara pemeliharaan Tuhan yang Tuhan karuniakan, sambil melihat kembali hidup kami. Adakah kami sudah hidup seperti anak-anak Tuhan, seperti yang Engkau ingini? Dan kiranya Tuhan terus meneguhkan kami sekalian untuk selalu mau memperbaharui hidup kami, supaya semakin lebih baik, semakin berkualitas, memantulkan kasih dan kemuliaan Kristus, bahkan terang-Mu yang mensukacitakan itu. Kami mengucap syukur bersama-sama atas semua kasih sayang Tuhan kepada kami. Dan dengan syukur pula kami berkumpul bersama memuji memuliakan nama Tuhan di dalam rumah-Mu yang kudus pada saat ini, sembari terus merindukan kebenaran-Mu, merindukan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan melayakkan, mengizinkan kami menjadi orang-orang yang bersukacita atas firman-Mu. Engkau berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kedua terambil dari Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan 14. Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Injil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-44 dengan perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Demikian Injil Kristus. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan di bawah dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan di bawah dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu yang siap sedia. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong Agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Puji Tuhan buat firman-Nya yang sudah menjadi bagian kita, dan kita adalah orang yang berbahagia dan sangat beruntung bahwa Tuhan masih mengasihi kita, melayakkan kita menerima karunia yang luar biasa ini. Dan kebahagiaan akan sempurna bila mana kita mengiyakan, mengaminkan, melakukan firman Tuhan. Tuhan yang berperkara yang akan menolong, menyertai, memampukan kita. Tuhan dimuliakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Ya, hari ini adalah minggu pertama dalam kalender gerejawi. Rada-rada sepertinya kita bertahun baru ya. Bolehlah kita bersalam-salam satu dengan yang lain Bapak Ibu, samping kiri kanan depan belakang, boleh? Silakan. Ya, kalau saya sampaikan salam kasih saya dan keluarga buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat memasuki Advent, minggu Advent pertama, minggu pengharapan, minggu sukacita. Ada sesuatu yang membuat kita, pengharapan kita semakin besar besok dan di waktu yang akan datang. Ada sukacita di sana dan kita sedang menuju ke sana Bapak Ibu. Dan saya kira semua yang ada di sini, juga yang ada di ruang virtual yang sedang live bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Rama punya harapan-harapan ke depan. Ada harapan tentang jodoh ya, yang masih bujang ya.
Ada harapan tentang yang belum punya anak. Harapan yang belum punya cucu sudah kepala 3 bahkan sampai sudah hampir 40 anaknya belum ini juga. Ada harapan bahwa moga hidup kita semakin lebih baik. Dan harapan-harapan secara umum di jemaat ini di sini, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada juga yang sedang berkutat bergumul. Tentu harapan mereka bebas dari pergumulan. Paling tidak ada kekuatan yang diharapkan bisa menjadi sukacita bagi mereka, tegar dalam menjalani pergumulan ini. Tetapi pertanyaannya, adakah harapan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan berbanding lurus dengan kesetiaan dan ketaatan kita sebagai orang percaya? Ini harus seimbang, harus ada balancing, ya. Ya, jangan cuman mau enaknya doang kata orang di sana. Jangan cuma mau minta tetapi tidak melakukan apa-apa. Jangan cuman berharap tetapi hanya berdiam di tempat tanpa melakukan apa-apa. Nah, katanya kita sedang menanti, Bapak Ibu. Apa yang sedang kita nantikan? Ya, yang kita sedang nantikan ini adalah sukacita. Sukacitanya besar banget. Sukacitanya enggak main-main. Sukacitanya bukan sukacita kaleng-kaleng. Ya. Ketika ada yang haus, hausnya tidak akan pernah ada lagi ketika itu menjadi milik kita nanti. Ketika ada yang lapar, kita tidak akan lapar lagi. Ketika ada yang bergumul, sukacitanya terlalu besar untuk dikalahkan oleh pergumulan-pergumulan yang kita alami. Nah, kita sedang menuju ke sana, Bapak Ibu. Dalam minggu Advent ini ada sukacita besar. Kita diberikan kesempatan dalam peristiwa Yesus datang ke dalam dunia, lewat peristiwa kelahirannya, untuk keselamatan kita sebagai orang-orang yang sangat beruntung, yang sangat dikasihi ini. Termasuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Sukacita yang kedua, Dia akan datang menjemput kita. Nah, ini pertanyaan kita nggak tahu apakah kita yang dijemput nanti ini siap atau tidak. Apakah yang dijemput nanti ini berada di tempat yang tepat, dalam keadaan yang tepat, berjaga-jaga atau tidak, itu kembali kepada kita. Tetapi Tuhan tetap mengingatkan supaya untuk waktu ke sana yang tidak kita tahu kapan waktunya, satu-satunya cara adalah waspada, berjaga-jaga, jangan pernah lengah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam bacaan utama kita, ternyata hidup umat Tuhan itu terkadang di atas, terkadang juga di bawah. Terkadang diliputi oleh sukacita, terkadang juga diliputi oleh beratnya duka cita dan penderitaan hidup. Rasa was-was, mawas tingkat tinggi. Karena selain ancaman secara intern yang muncul dari dalam sendiri, juga ada muncul dari luar. Ya. Tetap mereka diliputi dengan kewaspadaan. Sementara ada harapan sebagai umat Tuhan. Dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5, sebagai umat Tuhan mereka ingin hidup lebih baik daripada kemarin. Mereka ingin hidup lebih nyaman daripada kemarin. Mereka ingin lebih damai daripada kemarin. Mereka ingin lebih sukses daripada kemarin. Tuhan anugerahkan dengan berbagai macam cara semuanya itu. Tetapi tetap saja sebagai umat Tuhan, sebagai manusia, kelemahan utama yang ada pada diri kita sebagai manusia, enggak pernah merasa puas akan apa yang kita miliki, akan apa yang diberikan oleh Tuhan.
hidupnya umat Tuhan pada saat itu dalam kelemahan dan keterbatasannya selalu ingin maunya sendiri. Ya, yang jadi ukuran yang harus terjadi maunya sendiri. Lalu ketika itu diberikan, mereka tidak tahu, mereka bagaikan kacang yang lupa kulitnya. Mereka tidak bersyukur. Ya. Dan itu tidak 1 kali 2 kali. Itu berulang-ulang kali. Ya. Tuhan berulang kali juga mengalah. Karena kasih sayangnya yang begitu sangat besar pada umatnya. Dengan kesetiaannya Tuhan lewat hambanya mengingatkan selalu umatnya untuk selalu melihat Tuhan dan selalu hidup berpandangan ke depan seperti yang Tuhan inginkan. Hidup seperti yang Tuhan mau, hidup seperti yang Tuhan rencanakan, bukan hidup seperti mau-maunya mereka. Itu tentu dengan kasih. Dengan berbagai macam cara, tak terkecuali juga dengan penghukuman-penghukuman itu. Dicemeti, ya, dicubit, dijewer, ya, bahkan juga dihukum dengan hukuman yang juga begitu sangat berat. Tetapi itulah umat Tuhan, sadar sebentar, lupa besok lagi, kembali sebentar, besok tinggalkan Tuhan lagi. Selalu seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan yang begitu sangat luar biasa mengasihi umatnya. Tuhan mau hidup manusia ini baik. Bukan hanya tentang kesejahteraan secara fisikly, secara badani. Bukan hanya tentang kebutuhan mereka. Bukan hanya yang ada di dunia ini. Tetapi bagaimana juga tentang hidup mereka di masa yang akan datang. Tuhan sudah persiapkan. Tetapi itu tidak serta-merta datang begitu saja, akan terwujud begitu saja dan akan dinikmati begitu saja oleh umatnya. Ketika umatnya masa bodoh, harus ada yang dilakukan oleh umat Tuhan. Tema kita menariknya, memantulkan terang Kristus. Memantulkan terang Kristus. Ya, bagaimana memantulkan terang kalau gelap hidupnya? Bagaimana memantulkan sukacita kalau hidupnya suram? Ya, ada teman bilang memantulkan itu terlalu mudah sebenarnya. Kita akan bagaikan sebuah kaca Bapak Ibu. Dan ini yang digembor-gemborkan Paulus kembali. Supaya bagaimana umat Tuhan itu dalam realitas hidup yang tidak mudah di Roma. Mereka harus tetap hidup, menyatakan kasih. Enggak boleh ada kebencian bagi orang, kepada orang yang sudah menyakiti kita. Enggak boleh ada kebencian kepada orang yang sudah mengkhianati bahkan menganiaya kita. Membuat kita menderita. Yang ada adalah kasih. Itu cara Paulus meyakinkan orang-orang di Roma memantulkan terang Kristus. Semua orang gelap, mata mereka gelap, pandangan mereka gelap. Kita yang sadar ini, Tuhan ingin supaya mereka melihat terang, supaya mereka merasakan dan menikmati terang itu. Paulus katakan di jemaat Roma, lewat kasih itulah kita dapat membahagiakan orang. Ternyata memantulkan kasih adalah membuat orang bahagia. Bahasanya Mazmur 122, membuat orang merasakan sukacita dan damai sejahtera, keadilan. Jadi kehadiran kita Bapak Ibu, bagaimana supaya orang-orang di sekitar kita merasakan dan menikmati
sukacita. Jangan sebaliknya, malah menjadi biang kerok, malah menjadi gulma, malah menjadi virus dan lain sebagainya. Sebaliknya, kita harus membuat hidup orang lain menjadi hidup. Membuat orang lain menikmati kebahagiaan sebagai anugerah Tuhan. Jangan menjadi penghalang dan penghancur hidup orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, khotbah saya enggak lama ini karena banyak agenda hari ini. Banyak, ada nyanyi, ini ada yang pakai baju putih 24 orang. Terus di depan sebelah kanan saya ini ada Ade Aina, di sebelah kiri saya ada Pak Indra, dan ya masih banyak lagi yang hadir di dalam ruangan ini. Ya mudah-mudahan tidak ada tambahan lagi. Jadi bagaimana ya memantulkan, saya dapat ide tadi malam ya. Ini mohon maaf mamanya Dirga terpaksa ku lesok nina tuh. Ya karena saya cari cermin tidak ada cermin. Terpaksa bedaknya mamanya saya patahkan ini. Ada kayaknya mamanya itu. Memantulkan. Jadi kayaknya kita cuman cermin kalau memantulkan ya. Cahaya itu udah ada. Kita tinggal diminta Tuhan memantulkan. Ini ada cahaya nah. Ya. Ah itu tuh. Ah, lihat ya. Ah, gitu. Dapat Aina ya? Hah. Ya. Kita cuman cermin Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi kalau cermin ini buruk ya nggak bisa mantul cahayanya. Kalau ini banyak baretnya, banyak virusnya, ya di sini banyak yang menghalangi ya pasti cerminnya nggak akan berfungsi. Oh itu coba lihat di belakang saya itu ada sinar ya. Itu ya, itu begini caranya kita. Jadi kita harus jadi cermin yang baik, yang bersih. Yang jadi noda-noda ini Tuhan cuman minta kali ini, Bapak Ibu hilangkan itu, hapus itu. Hapus apa? Di dalam bacaan kita ada kebencian. Hapus itu. Kalau ada kebencian, kita tidak akan menikmati sukacita yang luar biasa itu. Kalau ada iri hati, kita nggak akan menikmati sinar itu. Tidak akan pernah bisa memantulkan sinar itu dan dinikmati oleh orang lain. Kalau masih ada yang susah lihat orang senang, ya susah Bapak Ibu. Ya bagaimana orang bisa senang kalau kita susah? Hapus itu. Kalau di dalam cermin ini masih ada ya seeke kambang, seengkian, seekekan. Ya bagaimana mau bisa membuat orang senang keseekekan? Ya. Kalau ada orang yang sukanya jadi penjolok gitu loh. Ada yang sudah naik dijolok jatuh. Ya bagaimana orang bisa naik? Baru naik sedikit dijolok jatuh. Maunya saja dia yang naik di atas. Ya kan susah itu. Sementara kita bahagia karena kita di atas. Orang lain bagaimana juga supaya di atas. Tariklah, jangan jadi penjolok. Kalau di jemaat ini masih ada saling curiga satu dengan yang lain, kita tidak akan pernah bisa mempercayai orang lain. Makanya dihapus itu Bapak Ibu. Saya kira dengan khotbah ini, maaf ya Mama Dirga, cerminnya nanti saya ganti. Saya belikan 10. Cukuplah Bapak Ibu. Ya, mari pantulkan sinar keterang Kristus itu dalam hidup kita. Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita teduh sejenak sambil mereview dan merenungkan hidup kita di masa yang lalu.
Sudah adakah kedamaian, sukacita yang kita ciptakan buat hidup kita dan orang lain? Berlomba-lomba memberikan yang terbaik, berlomba-lomba membahu satu dengan yang lain untuk hidup yang lebih baik. Merindukan senyuman orang lain sebagai manifestasi kebahagiaan. Saatnya lewat Advent ini kita pancarkan semua itu secara aktif sambil menuju kepada sukacita yang sebenarnya. Kita berdoa dengan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri. Dan bersama-sama secara oikumenikal dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita mengikrarkan dan mengucapkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan apostolikum. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu, kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Jemaat Tuhan, sebelum persembahan dijalankan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan puji-pujian dari paduan suara Jemaat Rama yang akan mengikuti lomba paduan suara di Toraja Utara pada tanggal 17
November 2022. 17 Desember 2022. Mohon dukungan doa dari kita semua. Kepada paduan suara Jemaat Rama disilahkan untuk memuji Tuhan. Untuk mendukung lomba paduan suara Jemaat Rama, di depan kita telah tersedia kotak persembahan untuk mendukung kegiatan lomba selama beberapa hari di Toraja Utara. Kita memberi persembahan dengan sukacita.
Jemaat Tuhan, demikian kidung pujian yang akan ikut lomba dari Paduan Suara Jemaat Rama pada tanggal 17 Desember. Mari kita berikan semangat, aplaus satu kali lagi untuk anggota Paduan Suara. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang telah kita siapkan masing-masing. Marilah memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan Mazmur 122 ayat 4. Kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai peraturan bagi Israel. Memuji Tuhan, aku bersyukur padamu sambil persembahan dijalankan. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Tukure sumangak puang ponotongan penangku. Lamurai na usorongan pemalaku mati puang. Turanwan ami tarimai tumintu pamenangku. Ya tekur resumangakku belam nama maseni. Di depan kita telah tersedia kotak-kotak persembahan untuk mendukung paduan suara yang akan mengikuti lomba. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga berbau harum di hadapanmu Yesus. Tanda syukurku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Kembali ke ayat 1. Tarimami pemalaku, tuku sorong mati puang. Denau pak nabu sarungu, dio olomi o Yesu. Ya mote tuku sorongan, susi misa anakmi. Pasake mika tuangku, solate penombaku. Kembali ke ayat 1. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Tukure sumangak puang ponotongan penangku.
orai na usorongan pemalaku mati puang kuran man ami tarimai tumintu pameangku ya tegur resu mangaku belanda mama semi. Jemaat Tuhan, ada natura yang akan diuangkan, yang akan ditujukan untuk diakonnya. Kepada majelis yang bertugas disilahkan. Ya, shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Di sini ada natura yang disumbangkan untuk diakonnya. Tapi ini asalnya tidak tahu, berkat Tuhan datang sendiri. Ini pizza, harga dasarnya katanya 100.000. Mohon dikasih harga. Ini untuk diakonnya. Pizza. Katanya ini yang kualitas yang paling bagus ini, menurut informasi tadi. Ya biasanya anak muda ini suka ini. Oh, tidak ada kasih harga kira. Ya, 100. Satu kali. Dua kali. 100. 3 kali. Masih ada 1. Ini yang terakhir. Tapi kualitasnya sama. Tolong dikasih harga. Oh, tidak ada. 100. 300. Dari samping 300. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, ini kopi lagi. Tapi ini bukan diakonnya, untuk paduan suara yang baru kita dengar tadi, bagus. Jadi kalau kita minum kopi, pasti paduan suara nomor 1 nanti. Pasti bagus suaranya. Tolong dikasih harga ini. Ini untuk mendukung paduan suara supaya mereka kuat menyanyi. Ya. Nanti dapat terong bonga, kita lelang di sini. Tolong dikasih harga ini untuk paduan suara yang kita sudah dengar bersama tadi, bagus. Tinggal tenor yang kurang. Buat juga menonton Piala Dunia kalau beli itu. Oh, ini 100 juga dasarnya, kalau ada yang lebih bisa. 100 di samping kiri bawah. 100. 100 1 kali. 200. 200 1 kali. 200 1 kali ya. Naik lagi. Ini hanya 2 ini. Ya. Ya cuma 2. 200 1 kali. 2 kali, 3 kali. Masih ada 1. Tadi 100 ada di samping itu, 100. Coba tuh ditambah lagi 100. 100 1 kali. Oh, ini samping kanan saya ini tidak ada. 100 1 kali. 2 kali tidak ada lagi. 3 kali. Terima kasih kepada yang menyiapkan natura dan yang telah menguangkan, diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.
Untuk doa persembahan nanti kita satukan dalam doa syafaat. Kita melangkah ke akta liturgi selanjutnya, yakni penerimaan saudara kita dari denominasi gereja yang lain atas nama saudara Indra bersama dengan saudari Aina ya. Saudara Indra Birawa Putra bersama dengan saudari Nur Aina Fatimah. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Kristus, saudara Indra Birawa Putra bersama dengan saudari Nur Aina Fatimah, oleh pimpinan Roh Kudus saudara-saudari telah datang di sini di Gereja Toraja Jemaat Rama untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan pengakuan Gereja Toraja. Lalu agar nyata bahwa saudara Indra Birawa Putra bersama dengan saudari Nur Aina Fatimah dengan tulus ikhlas hendak menjadi anggota Gereja Toraja, saya persilahkan maju ke depan. Ya, silakan berdua. Ya, di situ satu. Oke, baik. Saudara Indra Birawa Putra dan saudari Nur Aina Fatimah, jawablah pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Pertama, percayakah dengan sungguh bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan yang isinya diterangkan dalam pengakuan iman Gereja Toraja? Apakah percaya? Ya, percaya. Kedua, mengakukah dengan sungguh bahwa Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tidak boleh dihalangi untuk menerima tanda materi anugerah Tuhan itu? Apakah mengaku? Saya mengaku. Ketiga, berjanjikah untuk memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia menaati pengakuan iman Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila dalam pengajaran dan perhidup menyimpang engkau menyimpang dari kehendak Allah? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Puji Tuhan. Dan Allah, sumber segala karunia yang telah memanggil saudara Indra Birawa Putra dan saudari Nur Aina Fatimah dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Tahu dan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan sudah menggerakkan hati saudara kami Indra Birawa Putra dan saudari Nur Aina Fatimah, sehingga mereka telah berdiri menyatakan imannya sebagai anggota Gereja Toraja. Kiranya Engkau menolong dan menguatkan mereka supaya dari hari ke hari
mereka semakin bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya oleh pimpinan Roh Kudus mereka dapat mengikut Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya dengan sukacita. Kami mohon doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Sidang jemaat, inilah kedua saudara kita, terimalah mereka dengan sukacita dan bersukacitalah senantiasa satu dengan yang lain untuk terus memberikan yang terbaik. Puji Tuhan, terima kasih saudara Indra dan saudari Nur Aina. Silakan kembali ke tempat. Berikut kita akan masuk ke dalam akta pengutusan pelayan atau guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Ramah, dan sudah sekian prosedural yang telah diikuti, bahkan pembinaan guru sekolah minggu telah diikuti beberapa waktu yang lalu dan mereka sudah dinyatakan sudah layak untuk menjadi guru sekolah minggu. Dan untuk itu mereka akan diutus di tengah-tengah jemaat pada saat ini. Sidang jemaat saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, umat imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara Renata Adika Rensi, silakan berdiri. Dian Novianti, Farida Fahriana, Elsa, Hozia Nur Indah Sari, Giska Clarissa Tiranda, Gabriela Finisi Maduluk, Divila Tri Andini, Loka Putri Pademme, Aprilia Pong Makamba, Ivon Tandi Tando Tangkialo, Helen Amelia, Olga Fiorella Pagiling, ya di belakang, Wanda Taruk Padang, Kirsa Natali Dwinale Sambo, Mikael Parante, Frigia Maruhatana, Feris Aryono Tandiabang, Rikian Dendari Adrianus Saranga, Septian Dwi Pamungkas Tangki Koasik Batah, David Lintong Saputra, Tisa Priliawensi, Puja Panensia Sistra, Tri Novianto Widodo. Saudara-saudara yang namanya sudah saya sebutkan, tentu dikasihi Tuhan. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai guru sekolah minggu dalam Gereja Toraja. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian kedatangan kerajaan, bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan. Dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik
serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal itu dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya persilahkan untuk menyimak dengan sungguh-sungguh dan menjawab pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh pula. Yang pertama, yakinkah bahwa pilihan atas diri saudara-saudari sebagai guru sekolah minggu adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah yakin? Mengakukah bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah percaya? Ketiga, berjanjikah untuk melaksanakan tugas sebagai guru sekolah minggu ini dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja? Apakah berjanji? Puji Tuhan, berdasarkan jawaban saudara-saudari, maka saya mengutus saudara-saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rahmah. Sidang jemaat, mari kita berdiri, kita mohonkan berkat atas guru sekolah minggu yang telah mengaku percaya dan berjanji di hadapan Tuhan tadi. Kita mohonkan berkat, kita nyanyikan Mazmur 134 ayatnya yang ketiga. Jemaat silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa guru sekolah minggu Jemaat Rahmah bertambah 24 orang hari ini. Saudara-saudaraku yang sudah memberi diri, saya minta untuk maju ke depan, menghadap ke jemaat. Maju ke depan saja.
Sidang jemaat, terimalah saudara-saudari kita ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah melalui tugas tanggung jawab mereka yang diemban sebagai guru sekolah minggu Gereja Toraja. Dan bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya, sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, pelayan atau guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Ramah yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, kami menyambut saudara-saudara untuk tugas pelayanan dalam Gereja Toraja. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Silakan kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat. Oh, mau nyanyi? Oh, ya. Pantas tidak mau kembali. Ya, silakan direspon dengan pujian.
Untuk doa kita satukan dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, hari ini Tuhan izinkan kami bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini beribadah dalam momen minggu pertama Advent, minggu penantian dalam pemaknaan pengharapan dan sukacita. Tuhan mengizinkan kami, semoga kami boleh memaknai seperti firman-Mu arti kehidupan kami dalam penantian akan sukacita yang begitu sangat besar itu, menginspirasi, memotivasi, memberikan semangat yang tak pernah padam untuk menyatakan kehadiran kami sambil berjaga-jaga menanti semuanya itu di dalam Tuhan. Kami terus berdoa kepadamu menyerahkan seluruh hidup kami. Lebih seminggu ini Tuhan kawal kami, teguhkan kami, menyatakan, memantulkan terang Kristus dalam hidup kami secara signifikan, baik di dalam keluarga, dalam kehidupan relasi bertetangga, bahkan kehidupan kami sebagai umat Tuhan dalam persekutuan jemaat-Mu. Tuhan perlengkapi kami kiranya senantiasa. Saat ini juga kami berdoa, membawa ke dalam kepadamu Tuhan segenap jemaat, kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan. Teguhkan, kuatkan kami di dalam iman pengharapan. Yang sakit, berkutat dalam penyakit, kiranya tetap diteguhkan. Ada pengharapan di dalam Tuhan bahwa mereka akan baik-baik saja. Mereka terus hidup di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Biarlah jikalau Tuhan mengizinkan kami bermohon kepadamu, sembuhkan mereka, dan bahkan terlalu mudah Tuhan lakukan itu. Secara khusus juga buat anak kekasih, cucu kekasih Renan, Tuhan kiranya pulihkan. Dan bahkan secara khusus lagi anak kekasih kami Juan yang juga setelah 1 tahun mendapatkan perawatan dan pengobatan, upaya ayah dan ibu dan keluarga untuk memberikan yang terbaik, dan setelah itu ada diagnosa, dan saat ini sedang menantikan apa yang harus dilakukan oleh dokter dan tim medikal untuk tindakan medikal. Kiranya semuanya boleh Tuhan campur tangan di dalamnya, dan terlalu mudah bagi Tuhan untuk melakukan, menganugerahkan kesembuhan. Harapan kami Tuhan berkarunia, beranugerah. Kami percaya hidup kami Tuhan sertai dan berkati sepanjang minggu ini. Baik anak-anak kami di dalam pertumbuhan pendidikan, dalam kuliah dan perjuangan untuk hari depan. Tuhan senantiasa menyertai, membuka jalan dan memberikan yang terbaik. Kehidupan persekutuan kami bertumbuh secara signifikan. Kehadiran kami membawa berkat bagi banyak orang. Sertailah kami semua, perlengkapilah kami semua, para pelayan-pelayan Tuhan, Bapak dan Ibu Pendeta, para penatua dan diaken pengurus OIG, semuanya di tempat ini berkolaborasi, bersinergi, satu dengan yang lain memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya juga untuk keluarga kami di mana saja Tuhan memberkati mereka. Khusus kami doakan paduan suara jemaat Rama yang sedang mempersiapkan diri, rindu memberikan puji-pujian, persembahan pujian yang terbaik dari ketulusan, dari persiapan-persiapan untuk sebuah pujian yang berkualitas sebagaimana yang kami harapkan,
semoga lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan motivasi sebagai anak-anak Tuhan adalah memuliakan-Mu. Kiranya berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Kedua saudara kami yang sudah diterima di tempat ini sebagai anggota Gereja Toraja, Engkaulah yang akan terus memberkati mereka seterusnya. Bahkan secara khusus juga untuk saudara-saudara kami yang sudah memberi diri dan diutus di dalam ibadah ini menjadi guru sekolah minggu Jemaat Ramah, guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Ramah. Tuhanlah yang akan memperlengkapi, memberkati seterusnya. Bahkan pelayanan kami hari ini kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau melayani-Mu dengan sebaik-baiknya. Pemerintah bangsa dan negara kami, mereka senantiasa untuk menciptakan damai sejahtera, keutuhan negeri ini, dan kebahagiaan, sukacita, kesejahteraan kehidupan orang banyak, kenyamanan dan kedamaian. Kami percaya gereja-Mu Tuhan selalu memakai, Gereja Toraja dan gereja-gereja yang lain, bersinergi, berkolaborasi untuk terus bersatu menyatakan berita Injil itu. Dan secara khusus tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kami menyampaikan buat keluarga Bapak Ferdi Sambo yang saat ini terus dalam proses di pengadilan. Tuhanlah yang terus memberkati semua yang terlibat, dan biarlah dimampukan untuk menghadapi semua itu. Keteguhan, ketenangan karuniakan kepada segenap keluarga. Kami percaya saatnya akan tiba nanti untuk sesuatu yang lebih baik bagi semua orang. Ya Allah, ketika kami kembali sertai kami, ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, ada beberapa penekanan warta jemaat Minggu 27 November 2022. Yang pertama, pernikahan. Rencana pemberkatan nikah pasangan yang pertama, Indra Birawa Putra STMT dengan Eva Yanti Tirtania Lantang STMT akan dilaksanakan pada hari Kamis 1 Desember 2022 pukul 11 WITA. Konvokator kelompok 6 dan pianis Fristi. Yang kedua, Boas Deno Slarmanat dengan Nur Aina Fatimah akan dilaksanakan pada hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 10 WITA. Konvokator kelompok 7 dan pianis Nyonya Crispin Tena. Yang ketiga, Herianto 1 dengan Meti Kondobone akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 Desember 2022 pukul 11 WITA. Konvokator kelompok 8 dan pianis Olga F. Pagiling. Perjamuan kudus. Pada hari Minggu 11 Desember 2022 di semua jam kebaktian akan diadakan perjamuan kudus. Kebaktian pukul 9 WITA tetap mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing. Warga jemaat yang sudah dibaptis dewasa dan tidak terkena disiplin gerejawi harap mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. PWGT Jemaat Ramah. Dalam rangka hari ulang tahun ke-56 PWGT dan Natal PWGT Jemaat Ramah, pengurus PWGT Jemaat Ramah akan mengadakan lomba pranatal, yakni lomba MC kategori utusan, lomba baca surah Madatu kategori non-lansia, dan lomba vokal grup kategori lansia pada tanggal 30 November, tanggal 2 dan tanggal 3 Desember 2022. Ibadah pembukaan pranatal dilaksanakan pada hari Rabu 30 November 2022 pukul 16 WITA.
Posyandu ORW 01. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa Posyandu ORW 01 akan dilaksanakan pada hari Kamis 1 Desember 2022 pukul 9 WITA bertempat di rumah Ketua ORW 01 Bapak Nop Lande. Ucapan terima kasih. Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan lewat penjatahan kelompok. Puji Tuhan, semua kelompok telah lunas. Tuhan memberkati kita semua. Demikian penekanan warta. Mari kita. Ada satu lagi Pak Pendeta. Setelah ibadah pukul 9 WITA, tim kerja Natal SMGT Jemaat Rama melaksanakan basar tempat atau bakso di samping sekretariat PKBGT. Mohon disambut dengan sukacita oleh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, Coco itu sudah lapar juga nanti itu jadi bisa langsung ke sana. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sidang jemaat, pergilah, pantulkanlah terang Kristus dalam kata dan perbuatanmu, agar dunia melihat wajah Kristus melalui kehidupanmu sehari-hari dan memuliakan Allah. Kami siap memantulkan terang-Mu ya Kristus. Arahkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan, dan mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Untuk mengakhiri seluruh proses ibadah pada pagi hari ini, kita memuji Tuhan dari PKJ 308, Yesus terangmu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu.
Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.